Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Oktavianti, NPM 1006063171112. Di sini saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi, Universitas Islam Bandung. Saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Kajian Pustaka Pemutih Kulit dari Bahan Alam serta formulasinya dalam sediaan nano emosi. Yang dimana kulit merupakan lapisan atau organ tubuh paling luar yang menutupi seluruh bagian tubuh dan berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai rangsangan. Kulit terbagi menjadi dua lapisan utama, yaitu ada lapisan epidermis dan juga lapisan dermis. Pada lapisan epidermis terdapat beberapa lapisan-lapisan epitel, di mana salah satu lapisan yang terkenal adalah lapisan stratum corneum, dan lapisan paling bawah epidermis yaitu ada lapisan yang mengandung sel melanosit. Sel ini berperan dalam proses pembentukan warna. Pada sel melanosit terdapat mekanisme melanogenesis atau mekanisme pembentukan sintesis melanin. Melanin sendiri merupakan suatu produk akhir melanogenesis yang memberikan warna coklat atau hitam pada kulit. Nah, zat-zat pemutih harus mampu menembus kulit, lapisan stratum corneum untuk dapat mencapai targetnya, yaitu enzim tirosinase atau tepatnya mengganggu sintesis melanin pada sel melanosit. Nah, nano emulsi sendiri merupakan sistem emulsi atau dispersi minyak dan air yang transparan, tembus cahaya, dan distabilkan oleh lapisan film dari surfaktan atau molekul surfaktan yang memiliki ukuran droplet 10 nanometer sampai 200 nanometer. Nano emulsi ini merupakan salah satu sistem nanoteknologi populer yang telah banyak diaplikasikan dalam industri farmasi dan kosmetik karena keserbaggunaannya sebagai sistem pembawa yang efektif pengiriman bahan aktif ke target pengirimannya, tepatnya di sel melanosit. Nah, ada pun beberapa bahan alam seperti ekstrak kulit buah coklat, ekstrak kulit manggis, ekstrak kayu batang sukun, ekstrak dada gandum, ekstrak akar murbe, dan ekstrak etanol emlica. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana bahan alam dapat memiliki aktivitas pemutih kulit dan bagaimana formulasi serta karakteristik nada emosi yang dibuat untuk sediaan pemutih kulit dari bahan alam. Selanjutnya ada tujuan, yaitu dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas pemutih kulit dari beberapa bahan alam dan untuk mengetahui formulasi nano emulsi sebagai sistem pembawa agen pemutih kulit. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah untuk sebagai sarana menambah informasi terkait adanya potensi pemutih kulit dari bahan alam yang dibuat dalam bentuk sediaan nano emulsi dan menambah pemahaman mengenai sistem penghantaran obat nano emulsi khususnya terhadap bahan yang mengandung zat pemutih. Nah, sumber yang didapat yaitu dari Google Scholar dan Elsevier. Kemudian dari sumber tersebut ditetapkan kriteria artikel ilmiah yang meliputi ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Dari hasil filtrasi diperoleh jumlah literatur haji screening berjumlah 6 artikel. Kemudian literatur tersebut dipilih dan dilakukan pembahasan serta dibuat laporan akhir. Adapun pada slide ini diketahui dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa senyawa yang ditemukan dari sumber-sumber antara lain ekstrak kulit buah coklat yang mengandung senyawa flavonolin atau resveratrol, kemudian ada ekstrak kulit manggis terbukti mengandung senyawa kanton alpha-martin, kemudian ada sumber ekstrak kayu batang sukun yang mengandung senyawa ortoterpin, kemudian ada ekstrak dada gandum yang mengandung senyawa oksiresveratrol, kemudian ada ekstrak akar murbe putih yang mengandung senyawa tilben, kemudian ada ekstrak etanol emlica yang mengandung senyawa-senyawa fenolik seperti EGC, EGCG, dan asam panilat, asam galat, serta asam elagis. Dari senyawa-senyawa ini terbukti memiliki aktivitas agen pemutih kulit karena memiliki nilai IC50. Nilai IC50 dapat menunjukkan jumlah konsentrasi zat aktif yang dapat menghambat 50% aktivitas inhibitor enzim tirosinase. Nah, suatu senyawa dapat dikatakan aktif sebagai inhibitor tirosinase apabila mempunyai nilai IC50 kurang dari 1000 ppm dan suatu senyawa dikatakan tidak aktif jika nilai IC50 yang didapatkan lebih besar dari 1000 ppm. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil nilai IC50, maka hambat tirosinase yang diperoleh akan semakin besar dan kemampuan senyawa aktifnya akan menghambat aktivitas tirosinase dan pembentukan melanin. Diketahui bahwa terdapat beberapa macam metode ekstraksi untuk memisahkan senyawa-senyawa tersebut dan beberapa macam pelarut yang digunakan. Dan senyawa-senyawa ini mengandung aktivitas hambat tirosinase karena memiliki gugus fenolik. Yang berikutnya ini yaitu ada beberapa sumber yang dibuat dalam bentuk nano emulsi dan beberapa formulanya Cina yang mengandung pasta air, pasta minyak, dan surfaktan serta kosurfaktan. Pada nano emulsi, surfaktan dikombinasi dengan kosurfaktan untuk membentuk nano emulsi yang stabil.
Nah, beberapa karakteristik yang diperoleh dari masing-masing formula. Indeks polidispersitas yaitu nilai yang menunjukkan keseragaman dari partikel-partikel nano emosi. Potensial zeta ini merupakan satu parameter yang menunjukkan kestabilan emosi dengan mengukur kecepatan tetesan dan koloid bermuatan untuk mencegah dari flokulasi maupun penggabungan globul. Dari hasil ini juga ditunjukkan bahwa pada pH-pH yang dihasilkan dari masing-masing celian, yaitu pH-nya masuk ke dalam rentang pH kulit. Adapun kesimpulan, yang pertama, berdasarkan nilai IC50, senyawa yang memiliki aktivitas menghambat enzim tirosinase adalah alpha-mangostin, IC50 9,94 mg per ml, atotropin yaitu IC50 30,2 mg per ml, epigallocatechin galat yaitu mempunyai nilai IC50 6,28 ppm, kemudian ada oxyresveratrol dengan nilai IC50 107,91 ppm, kemudian ada resveratrol dengan nilai IC50 170,93 ppm, dan flavonoid IC50 199,98 ppm. Adapun formula nano emosi ekstrak bahan alam rata-rata menghasilkan karakteristik formulasi nano emosi yang baik, di mana formula nano emosi ekstrak akar B yang terdiri dari fase minyak 2%, PCO 18% campuran twin 80, PEG 400, serta 80% air, mampu menghasilkan ukuran droplet paling kecil yaitu 81,61 nanometer dan nilai indeks polidispersitas 0,22. Baik, cukup sekian dari pemaparan hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.